Sekarang kita akan belajar tentang MyLinks atau yang biasa disebut dengan MailMerge, yaitu fitur untuk menggabungkan dokumen dengan data. Yang dimaksud dokumen itu tidak harus surat, bisa apa saja, bisa surat, bisa sertifikat, bisa berupa label, stiker, ya apapun. Ya, itu bisa kita anggap sebagai dokumen. Nah, di dalam dokumen tersebut ada data yang berbeda-beda antara dokumen yang satu dengan dokumen yang isinya sama, dokumen yang lain isinya sama, cuman ada data yang harus berbeda. Kalau di surat ini contohnya adalah orang yang dituju atau orang yang dikirimi surat itu akan berbeda-beda. Maka suratnya kita cukup membuat sekali, kemudian siapa saja yang akan dikirimi surat, itu datanya kita masukkan ke dalam Excel. Jadi misalkan di sini saya punya data ini, Bapak ini adalah sebutan. Ya, kemudian Andi Riyadi ini adalah nama. Jalan Dr. Cipto ini alamat, Sidoarjo adalah kota. Jadi sebutan nanti kalau yang dituju adalah laki-laki maka Bapak, kalau yang dituju adalah perempuan maka Ibu. Ya. Kita buka Excel-nya. Ini kita buka Excel. Kemudian kita tuliskan nama kolomnya, sebutan, nama, alamat, kota, ya. Namanya, sebutannya Bapak. Namanya Andi Riyadi. Alamatnya Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo 9. Kotanya Sidoarjo. Nah, data ini bisa diisi dengan data yang lain sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalkan ini datanya, ya, dan sudah disimpan. Misalkan nama datanya adalah data surat. Nih. Nah, selanjutnya, ya, ini data suratnya. Nah, ini nama-nama kolomnya. Ini ya, nama-nama kolom ini, ingat, ini nanti akan kita gunakan pada saat menggabungkan ke dokumen. Kita sudah punya datanya, kita sudah punya dokumennya, sekarang proses menggabungkan. Untuk menggabungkan, kita klik menu tab atau menu bar MyLinks, ya. Kita klik MyLinks. Nah, selanjutnya di Start MailMerge, ini kita klik ini Start MailMerge, ya. Ini kita klik. Nah, kita pakai yang ini step by step MailMerge, ya, yang paling bawah sendiri. Kita klik. Nah, maka di sebelah kanan ini akan ada step by step-nya. Nah, yang pertama adalah select dokumen. Nah, dokumen kita berupa apa? Apakah letter, ataukah email, atau amplop, label, atau yang lain. Ya. Nah, di sini kita punya surat. Ya. Kalau misalkan kita punya yang lain, selama kita tuliskan di dalam Microsoft Word, ya, dan ukurannya terserah, ukuran halamannya kan menyesuaikan, nanti dia tetap juga dianggap sebagai letter. Jadi tidak harus memang benar-benar surat, ya. Jadi apapun itu, sertifikat pun kalau dibuat di dalam Word, maka dia juga bisa dianggap sebagai letter, ya. Ini sudah umum ini, letter. Oke. Letter sudah aktif. Kemudian berikutnya, next, start dokumen. Nah, di sini kita sudah punya dokumennya dan sekarang dalam keadaan terbuka. Maka kita pilih use the current document. Ini sudah terbuka, sudah ada, maka use the current document. Nah, kemudian ini kita klik select berikutnya. Nah, selanjutnya kita menentukan siapa yang menerima surat ini. Nah, karena data suratnya sudah kita buat, maka kita tinggal memilih.
Ya, ini use an existing list. Datanya sudah ada, tinggal kita buka dengan cara browse. Kita harus tahu surat kita letaknya ada di mana. Ini. Nah, ini posisi surat kita. Ya, data surat. Ini open, ya, ada tampilan seperti ini. Kita oke. Nah, ini sheet-nya sheet 1. Kita oke. Nah, ini first row or data content column header. Ya, ini dicentang karena baris pertama kita adalah judul kolomnya. Oke. Nah, ini ya datanya. Kemudian kalau sudah diklik oke. Nah, langkah berikutnya adalah pada bagian-bagian ini kita masukkan judul kolomnya atau header kolomnya ya dengan cara ini, insert merge fill. Kita klik. Nah, sebelum kita masukkan ini, kita tentukan dulu, kita letakkan dulu kursornya di mana field ini nanti mau dimasukkan. Ya, jadi ini Bapak ini kan sebutan. Kalau sudah ada isinya kan diblok, tapi kalau belum ada isinya kan tinggal diklik sebagai posisi kursor, ya. Nah, ini karena ini sudah ada katanya, maka ini diblok ya dulu. Kemudian insert merge fill. Nah, Bapak itu adalah sebutan, maka kita klik sebutan. Nah, berikutnya ada spasi. Nah, ini setelah sebutan ada spasi. Andi Riyadi ini adalah nama. Maka setelah kita blok, kita insert merge fill, kita pilih nama. Ya. Di baris berikutnya ada alamat. Nah, ini jangan lupa ini alamatnya. Nah, klik pilih alamat ya. Kemudian kota. Ini nama kotanya, klik kota. Ya. Ini kita pakai warna hitam seperti biasa. Kalau misalkan nama kotanya mau dibuat tebal ya, pada posisi ini nggak masalah, kita buat di blok tebal bold. Nah, dia harus ada garis bawahnya, maka ini kita underline. Nah, kalau sudah disimpan ya. Nah, berikutnya adalah kita aktifkan mailing. Nah, ini preview result. Kita tampilkan hasilnya. Kita klik. Nah, ini. Dari sini kita melihat bahwa ini adalah data pertama. Nah, kalau kita klik next record, nah data kedua ini sudah ganti lagi. Kita klik data ketiga sudah ganti lagi karena wanita, maka sebutannya ibu. Berikutnya kita klik lagi data keempat. Nah, ini Bapak Ibrahim Hasan. Nah, datanya ada 4. Kita mau kembali lagi ke tampilan format sebelumnya, maka ini kita klik seperti ini ya. Dia sifatnya on off. Nah, ini ya. Nah, ini caranya. Nah, kalau sudah kita bisa boleh ya. Jadi ini setiap record, ini namanya record ya. Setiap record kita print satu-satu seperti ini. Nah, ini di print. Kemudian record berikutnya di print. Record berikutnya di print. Nah, kalau seperti itu jumlahnya orang yang dikirimi ada 100, ngeprint satu-satu kan
susah, ribet ya. Maka caranya kita bisa membuat supaya nama yang berbeda-beda itu akan masuk ke dalam surat dan semua surat akan ada dalam satu file. Ya, kebetulan ini satu suratnya hanya satu halaman. Kalau saya punya 4 data, ini 4 data, berarti nanti akan ada 4 halaman. Ya, caranya adalah klik ini, finish and merge. Ya, diklik ini. Nah, pilih yang print dokumen. Nah, mau semua atau record tertentu, dari record berapa sampai dengan record berapa. Karena kita mau semuanya, maka pilih all ya. Kalau sudah oke. Nah, ini akan kita cetak. Maka nanti akan tercetak semua data ya. Berarti akan ada 4 lembar dengan masing-masing data yang berbeda. Ya, ini caranya. Pakai finish. Ya. Nih,